Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel kita, tentunya berkreativitas tanaman dan perkebunan. Dukung terus dan support terus kita, berikan sepertinya agar kita dapat bisa berbagi wawasan, ilmu dan dapat serta solusi dan inspirasi buat kita semua. Di kali ini saya ingin memberi suatu trik atau cara pemupukan menggunakan tangkos agar sahabat tidak salah paham. Nanti saya akan menjelaskan usulannya di sini di video ini. Jangan pernah di skip, mohon diperhatikan agar sahabat bisa mengerti dan apa dampak dan apa efeknya, apa manfaatnya dari suatu pemupukan tangkos gitu. Yang seharusnya bagaimana, yang bagusnya bagaimana, saya akan tunjukin buat teman-teman semuanya agar kita bisa merawat tanaman itu dengan bagus dan benar. Jadi ini saya lagi di lokasi pemiliknya bos saya, namanya Bang Irfan sama Ade Saputra. Sawit ini ternyata sudah lama kurang membagus, tapi sekarang butuh perawatan ya, dananya juga nggak sedikit, segitu banyak. Harga satu dump truck muatan yang ukuran 6 ton itu sekitar 800-an ribu per 6 ton gitu. Jadi kali ya berapa satu tonnya, anak sahabat bisa tahu berapa. Nanti saya tulis di atas ini, pojok sini. Dan juga nanti saya akan tunjukin kepada sahabat selesai sholat Jumatan ini. Yang punya lahannya belum datang, nanti saya jemput. Jadi saya akan memberi pengarahan dan tunjukkan kepada beliau agar dia bisa memahami dan menganalisa setiap perkataan saya buat perawatan tanaman sawitnya supaya bagus dan tidak mengefek suatu hal yang buruk gitu terhadap tanamannya. Nah, jadi terus pantau kita sahabat sampai ke ujung video ini gitu. Semoga ini bermanfaat agar sahabat bisa sukses seperti yang lainnya yang sudah dulu sukses gitu kan. Oke, check it out, let's go. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Ini mumpung ini bos belum juga datang, saya belum jemput dia. Rencana mau jemput dia dulu, langsung mengambil angkong untuk melansir ini ke pohon sawit. Jadi saya akan membahas ini beberapa contoh, ini empat buah contoh. Saya akan tunjuk manfaat dan kegunaannya dan berapa lama aplikasinya, saya akan kasih tahu buat sahabat. Dan juga ini sebenarnya lagi butuh perawatan ya untuk pemupukan. Ini ada sangga 2, itu ada buahnya, itu yang pepahnya yang bagi bawah sekali itu nanti bakalan untuk di pruning. Ini diapa dulu, dimasang jangkos, baru kita di pruning dulu. Jadi utamakan nanti ketika pepahnya sudah di setel, sudah ditinggalkan sanggo 2. Kalau buahnya mudah diambil, ada buah yang tandanya agak panjang. Kalau tandan buahnya pendek, pepahnya lebar, dia pendek, buahnya besar, itu sahabat harus meninggalkan sangga 1 agar nanti sahabat bisa mempermudah untuk mengambil buahnya. Kalau sangga 2 nanti sahabat susah mengambil buahnya karena buahnya kejepit juga, tandanya juga pendek. Sahabat mungkin sudah tahu dan paham. Jadi itu harus dibuat sangga 1, sanggo, kalau bahasa songgo 1, kalau bahasa sini tangga 2, tangga 1. Jadi kalau yang pepah tandanya buah itu panjang, itu harus menggunakan
sangga 2. Jadi ketika buah itu matang baru copot yang bagian bawahnya. Jika aplikasi pupuknya sedang berjalan, pepanya masih bagus, itu gimana caranya untuk mencuri buah supaya pepa tersebut tidak cepat habis. Gitu. Jadi sawit Anda tidak cepat tinggi. Ini pepanya ini udah mulai kering sahabat. Ini mau di pruning dulu. Ini buahnya tinggal lagi bobo ujung buah detik terakhir, jadi butuh perawatan, jadi supaya sahabat namanya buahnya tidak trek gitu. Jadi ini contoh saya yang seharusnya. Ini saya buat anggaran jarak 1 meter dari pohonnya gitu. Seharusnya 2 meter sahabat, 2 meter dari pohonnya. Jadi ini kegunaannya sahabat, jika pengen tahu, pupuk dari jangkos ini itu panas sahabat. Ini bekas perbusan dari open di pabrik, buah yang kita jual ke pabrik itu lalu diolah yang jadi tangkosannya ini seperti ini. Ini dia mengandung zat kimia seperti yang paling utama digunakan itu ada soda bubuk seperti rinso. Jika dicuci dengan air dia akan berbusa gitu. Jadi itulah yang digunakan untuk perontok buah, untuk pencuci buah di open tersebut, mengeluarkan kotak-kotaran, membunuh kuman yang dilakukan sama orang pabrik itu seperti itu. Jadi itu campuran yang paling utama. Ada lagi zat untuk pemisah bunga yaitu sagu dari kulit biji sawit tersebut, dia akan juga pisah gitu. Jadi ketika ini sudah berminyak, ketika di perontok itu dia sudah banyak campur zat kimia yang digunakan untuk kita pupuk ke tanaman kelapa sawit ini. Jadi jaraknya seharusnya seperti ini sahabat. Jika sahabat tidak mau menggunakan racun untuk menyemprot sekeliling pohon sawit ini, ibaratnya minimal 2,5 meter jarak lebarnya, supaya kita leluasa untuk memanen ketika mengenggrek buah. Jadi seharusnya harus lebar. Jadi kita menggunakan pupukan ini sahabat, kegunaannya ada agar rumput lambat pertumbuhannya, lambat hidup gitu, lambat mekar gitu. Itu gunaan dari pupuk ini, karena pupuk ini agak panas. Jaraknya kenapa seharus saya bilang ini ada tandanya, bambu ini sama itu 2 meter. Jadi akar serabut yang di dekat pohonnya ini yang merah-merah ini, dia tidak mati gitu, karena pupuk ini panas sahabat. Panas juga hangat. Kalau kita memupuknya di pangkal pohon itu, nanti ada contohnya itu, kecuali dalam musim penghujan gitu, baru kita bisa memupuk di pangkal pohonnya. Kenapa? Aplikasi pupuk ini ketika dia tidak panas lagi, tidak membuat tanah itu gersang, minimal 2 bulan atau 3 bulan gitu. Itu dalam keadaan kondisi hujan baru kita bisa memupuk di dekat pohonnya. Tapi jika kondisi cuaca panas, ada hujan, ada panas, ada hujan, lebih baik sahabat memupuknya jarak 2 meter di samping pohonnya gitu. Kenapa? Nanti sahabat tidak bingung lagi untuk menyemprot gitu, karena rumputnya sudah mati semua sekelilingnya. Nanti kalau di pinggir ini kita bisa di bagian tengah sini, jika ini dibersihkan, nanti kalau kita panen buah yang di atas ini kan belum ada buah yang matang sahabat. Nanti kita panen buahnya yang menjadi brondol, jatuh ke bawah, kita segitu mudah untuk memutin brondol yang kita kumpulkan ketika di waktu panen. Nah, jadi kegunaannya juga banyak sahabat. Jadi akar yang baru di pohon tersebut, supaya tidak cepat tua, tidak cepat mati gitu. Akar mudanya juga tidak cepat layu atau membusuk
Kenapa pupuk ini panas? Walaupun pupuk MPK, urea apa semacam tidak dianjurkan sebenarnya memupuk di dekat pohon, kecuali ada pupuk yang ditentukan untuk tanaman yang harus dipupuk di pohonnya langsung, seperti burat gitu. Nah, itu kegunaannya sahabat. Jika sahabat memiliki modal gitu untuk memupuk di sekeliling batangnya, sekeliling pohonnya, ini saya buat seperti ini juga bisa dianggarkan untuk supaya tukang panen tidak terlalu di bawah pohonnya ketika mengambil buah atau mau pelepah. Jadi kalau seperti ini, jarak seperti ini, dia bisa mengantisipasi ketika dia panen, mengatur jarak terhadap buah atau pelepah yang akan turun. Nah gitu. Jadi seharusnya juga sahabat, kalau sahabat ada dapat jatah dari PT atau perusahaan yang dikasihkan limpahan tangkos seperti ini, yang anggaran dikasih jatahnya ya entah per bulan, entah 2 bulan, atau 6 bulan sekali, yang dikasih sama orang pabrik, yaitu anggaran 60 ton, 40 ton, 45 ton. Boleh sahabat membuatnya, yang paling bagus itu di jalur mati nih. Tuh, jarak tanamannya ini sama tanaman itu, jadi di tengah ini taburkan tangkos semua sampai ke ujung gitu. Itu bagus, itu rumputnya tidak akan hidup semua, itu tidak akan hidup lagi sahabat, lambat gitu. 1 tahun sulit rumput itu hidup, kecuali di dekat pohonnya ini yang hidup. Dan juga kenapa saya buat tadi seperti itu 2 meter tadi itu, jadi kita untuk supaya di bawah sini di dekat pohon ini dia selalu lembab sahabat. Akarnya tadi, akar serabut yang akar kecil-kecil itu tidak mati, dia lembab karena ada rumput yang hijau, itu tidak jadi masalah sahabat. Jadi kita agar rumput yang sebelah ini, yang seperti ini, tidak menyebar ke pohonnya gitu, karena ada dibatasi sama ini. Nanti kita berguyur dalam bertahap, nanti juga bisa untuk memenuhi sekelilingnya ini, di jalur mati ini juga bisa nanti gitu. Jadi tanaman sahabat bisa terang gitu. Nah, jadi itu sahabat, kenapa supaya itu dilembab, supaya dia tanahnya semakin gembur, tanaman Anda tetap hijau, buahnya tetap keluar, asal sahabat memupuk dengan teratur. Setelah memupuk seperti ini 2 bulan atau 1 bulan berjalan, sahabat taburkan pupuk urea di sekelilingnya, di bagian luar sini. Jangan di bagian dalam sahabat, jangan di bagian dalam, tapi di bagian luar sini gitu. Itu kegunaannya sahabat. Kamu lihat nonton tak ada apa mu? Iya boleh aku sekeram no. Iya. Boleh aku sekeram kawat boleh dah. Kalau sekarang kan tengah tak jauh ya. Ada. Kayak dah. Subscribe. Ya, ini pemilik lahan kita nih. Iya kan untuk rewannya. Nah, ini Bang Sarul nih. Rewannya. Anto. Banyak hantu nih dah. Iya. Penasaran wah, amai video buat. Oleh video kata banyak kau nonton video kau tahu. Ada gua sampai 10.000. Wah, ya. Terima kasih wang aku buat. Saya nabe dai. Men. Dak sudah aku nyoh itu mau saya nabe buat. Ayo, roda dak nyoh. Nyoh ya. Nyoh 20.000 siapa? Tuh. Tuh baru bosnya yang baik, dibantu anak buahnya kerja untuk meringankan beban kerja sama. Antar. Beban kerja yang segitu berat kan bisa jadi ringan. Berat kan sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama video tadi bang. Sudah banyak instan nih. Bosnya enggak mau nih. Jadi selama ini orang kan nggak tahu bang mau pakai tangkos tuh kayak mana caranya. Jadi harus orang tuh tahu kan, gitu. Berkat bimbingan dari bos kan itu kan harus. Nah, tuh barusan banyak konsumen yang memesan sama bang nih. Kita baru naburnya. Ditabur ya?
Ada. Baru hari ini pasang lah, banyak orang yang pesan. Orang ini hobi niru-niru. Kayak nyontek baik. Ah, tu dulu lihat tu lah. Tahu, tidak dah. Oh. Atau kentang nggak mau? Ah, itu je lihat dah ini jauh. Oh ini? Ah, naik lah nak tu. Nah, ini karya saya yang bisa melakukan untuk yang terbaik buat bos saya. Baru 9 pokok tanaman baru. Itu masih banyak sobat. Satu mobil ukuran 6 ton kita dapat 30 pohon. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.